duduk di tempat ibadah dan menunggu seseorang. Seseorang yang sudah hilang bertahun-tahun lalu. Dia sangat senang memainkan ini. Dia adalah sahabatku. Kami bisa saling mengerti satu sama lain. Kami saling memendam perasaan. Ayahku punya 2 istri. Itu sebabnya Ayan sangat membencinya. Mungkin sahabatmu itu sedang marah padamu. Nanti juga dia datang lagi. Kau sedang apa di sini? Teman, dia bibiku. Lalu dia... Dilshad adalah cintaku yang hilang. Dia adalah orang yang kuceritakan padamu. Aku sedang berdoa pada Tuhan untuk membuat Dilshad dan aku lebih dekat lagi. Untungnya aku bertemu denganmu yang sangat dekat dengan Dilshad. Cara berpikirnya tidak bisa ditebak. Aku tidak bisa bertemu dengannya setiap hari. Tapi hanya kesadaran jika aku bisa bertemu dengannya. Setiap kali aku inginkan membuat hidupku bernilai, mengambilnya langsung dariku. Dan aku akan lenyap. Aku tidak ingin kehilangan dia.
Dilshad, Dia baik saja. Tapi dia hampir tidak selamat. Mariam. Aku akan mengirimnya ke Dubai tempat kakaknya tinggal. Ibu jangan khawatir, Bu. Aku harus memberinya suntikan. Suster, Iya, aku tidak ingin ada orang lain yang masuk. baiklah. Hai, apa kau sedang mencari sesuatu? Iya, aku sedang membuat sup untuk pasien, tapi tidak menemukan mangkok. Tunggu ya. Tidak apa-apa, biar aku saja yang membawa supnya. Kau pergi saja ke kamar. Baiklah. Ini aku bawakan sup. Istirahatlah. Kau belum tidur semalaman. Tidur ya. Tidak, Kak. Aku mau menemani ibu. Kakak pergi saja. Sini biar aku yang suapi.
Jangan berpikir mendekati ibuku lagi, kau mengerti? Tapi kenapa Tuan Kan? Kenapa kau lakukan ini padaku? Beraninya kau bertanya kenapa? Sudah kubilang padamu, untuk mengirim Mariam pergi, tapi kau tidak melakukannya. Tuan Kan, aku sudah mengirim Mariam pergi. Kau juga berbohong kemarin. Kalau kau benar-benar mengirimnya pergi, maka ibuku tidak akan ada di sini. Kita tidak mungkin di sini, dan ibuku tidak dalam keadaan sakit. Tuan Kan, aku mengatakan yang sebenarnya. Dan kaulah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada ibuku. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada ibuku, aku akan... Tuan Kan, percayalah padaku. Aku sudah... Nona Paroki. Untuk selanjutnya, kalau aku melihatmu dekat dengan ibuku, aku bersumpah akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, dan aku bersungguh-sungguh. Tuan Kan, kau menyakitiku. Najma dan ibuku, mereka adalah hidupku. Mereka sangat berarti untukku. Dan aku ingin mereka aman. Aku tidak bisa mengambil resiko hidup mereka dengan seorang gadis sepertimu. Aku tahu hubungan ini tidak ada artinya bagimu. Itu sebabnya Tuhan mengambil ibumu jauh darimu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Hah? Apa itu salahku kalau ibu tidak bersamaku? Apa kesalahanku? Aku bahkan sampai sekarang tidak ingat wajah ibuku bagaimana. Apa itu salahku? Kalau ayah meninggalkanku, dan dia tidak pernah datang menemuiku. Apa itu kesalahanku? Aku tidak tahu siapa ayahku atau di mana dia. Dan kenapa dia tidak pernah datang menemuiku? Aku tidak berdaya. Kalau aku tinggal di rumah orang lain, aku sudah berusaha keras untuk menemukan ayahku. Aku ingin bertanya padanya, kenapa dia pergi meninggalkanku? Kenapa dia meninggalkan ibuku? Dan kenapa dia tidak pernah menanyakan kami? Ya Allah, aku tahu ini bukan salahku. Ini sepenuhnya kesalahanmu.
Ini kesalahanmu. Kau yang membuatku dalam situasi ini. Dan aku merasa tidak berdaya. Ya Allah, kau bisa mencoba menghentikanku. Tapi aku pasti akan mengetahuinya. Apa yang terjadi dengan orang tuaku? Siapa dan di mana ayahku? Kak Anwar dan Kak Zinat mungkin tidak percaya padaku, tapi aku tahu ada rahasia di balik ini. Aku pasti akan mendapatkan rahasia itu. Aku pasti menemukannya. Konspirasi pabrik boneka. Selama ini selalu berusaha aku sembunyikan kebenaran ini dari semua orang. Tapi sekarang aku jadi takut. Aku takut kalau semua ini terbongkar di hadapan semua orang. Sebuah konspirasi yang terjadi di pabrik boneka. Shirin? Apa yang kau lakukan di sini? Rahasia. Aku kesal sekali. Itu sebabnya aku harus bicara denganmu. Kau sedang membaca apa? Aku tidak membaca apa-apa. Ini hanya surat-surat lama saja. Aku sedang memilih-milihnya untuk aku buang yang tidak terpakai lagi. Rahasia, bukankah itu pabrik yang sama? Di mana kebakaran itu terjadi beberapa tahun yang silam. Kebakaran? Kau ini bilang apa? Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Lupakan saja semua itu ya. Bukankah itu pabrik yang terlibat sengketa hukum 10 tahun yang lalu ya? Kemudian kita bisa membelinya dengan harga yang murah. Rashid sangat mencemaskan akan pabrik itu. Setelah kejadian itu dia harus pindah dengan kami. Aku tahu betul bahwa media menyebutnya sebuah konspirasi. Mereka mengatakan itu aksi pembakaran. Itu bukan kebakaran. Seseorang membakarnya. Kau ini bicara apa? Konspirasi apa? Aku tidak mengerti ucapanmu. Aku memberitahumu apa yang surat kabar. Sudahlah, aku selalu bilang padamu, urus saja dirimu sendiri, Shirin. Kenapa kau harus ikut campur dengan masalah orang lain? Konspirasi. Kenapa kau selalu membahas masalah itu lagi? Itu masalah yang sudah lama. Aku tidak mau mendengar masalah itu lagi, Shirin. Aku muak mendengarnya. Jangan bicara lagi. Kepalaku ini sakit sekali mendengar masalah itu, Shirin. Tolong ambilkan aku teh ya. Dia marah, seakan-akan dia konspiratornya. Kau mau memastikan kalau ibu masih hidup atau sudah mati? Kau jangan khawatir. Ibu ini wanita yang kuat.
Ibu tidak mau mati sampai kau mempunyai anak. Ibu ingin melihat anakmu. Ibu mau aku melakukan sesuatu? Menikahlah. Di mana Najma? Aku kesulitan menyuruhnya pergi. Aku mau dia istirahat. Jadi dia ke kamarnya. Kalau Zoya, Aku tidak mau tahu. Dan aku tidak peduli, Ibu. apa masalahmu dengan gadis itu? Kau tahu kan, kalau Zoya tidak ada di sini, ibu tidak akan hidup hari ini. Dia yang sudah menyelamatkan ibu tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Ibu sekarang begini, itu semua karena dia. Kalau saja dia mengirim Mariam pergi, maka semua ini tidak akan terjadi. Bukan dia yang membawa Mariam pulang. Ibulah yang membawa Mariam ke rumah ini. Ibu bertemu Mariam di jalan. Ibu tidak punya pilihan. Saat ibu membawanya pulang, Zoya bilang pada ibu, kalau kau tidak akan mengizinkannya. Tapi ibu tidak mendengarkan dia. Ibu tidak tega membiarkan Mariam berada di jalan sendirian, Asad. Lalu ibu membawanya pulang. Jadi Zoya tidak bersalah. Aku hanya ingin bilang padamu, aku sangat menyesal. Jangan berpikir untuk mendekati ibuku lagi. Tuan kan, Nona Faroki, aku akan membunuhmu. Tuan kan kau menyakitiku. Nona Faroki. Zoya. Zoya. Tolong Tuan kan, biarkan aku sendiri. Kata-katamu itu benar-benar menghinaku. Aku tahu ini rumahmu. Tapi ini kamarku. Tolong tinggalkan aku sendiri.
ya Tuhan. Aku dengar Dilsat sudah selamat. Apa dia sudah sadar? Iya. Aku juga mendengarnya. Tapi sekarang dia sudah pulang. Apa kau yakin jika Rashid akan berusaha untuk menghubunginya? Iya. Bahkan Rashid menemui Dilsat sebelum Dilsat tertembak orang itu. Dan setelah itu, dia bahkan pergi untuk melihatnya di rumah sakit. Shirin sendirilah yang memberikan dia izin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghentikan dia. Sekarang dia punya alasan untuk pergi ke sana setiap saat. Kita harus menghentikan pertemuan yang sering terjadi itu. Aku tahu masalah itu. Tapi bagaimana melakukannya? Apalagi yang aku tahu hubungan mereka saat ini terlalu dekat. Aku tidak tahu akan ada masalah baru apa yang akan timbul. Aku ingin tahu apakah ancaman konspirasi pabrik boneka akan menjadi alasan yang cukup untuk menahan dia di rumah ini. Dan untuk mengikat Rashid agar dia tetap berada di dalam keluarga kita. Terkadang aku selalu berharap hal seperti ini tidak pernah terjadi. Kau tidak perlu khawatir. Biar aku yang menangani masalah ini. Jangan berpikir mendekati ibuku lagi. Aku tahu hubungan ini tidak ada artinya untukmu. Mungkin itu sebabnya Tuhan mengambil ibumu darimu. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menamparmu. Aku sungguh menyesal. Ini untukmu. Tuan kan ibuku sudah tidak ada. Tapi itu bukan berarti aku tidak tahu berartinya mempunyai seorang ibu. Aku masih ingat betapa ibu sangat menyayangiku. Apa kau tahu, Tuan kan? Di saat aku terluka, ibuku akan jauh lebih terluka dariku. Hanya seorang ibu yang bisa mencintai anaknya tanpa rasa pamrih. Tapi sekarang tidak ada lagi. Aku harus Tuhan kan tidak peduli betapa buruknya seseorang. Atau
betapa besar kesalahannya. Dia tidak pantas kehilangan ibunya. Sebenarnya, aku sangat takut setelah apa yang terjadi pada ibuku. Aku tahu, harusnya tidak mengatakan itu padamu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku mengerti Tuan Kan. Aku tinggal di rumahmu menuruti peraturanmu. Tapi Tuan Kan, aku datang. Maksudku, aku kesini ada urusan yang sangat penting. Kalau semuanya sudah selesai, aku akan pergi. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Maafkan aku. Tuan Kan, kalau kau ingin membuat kopi, harusnya kopinya tidak pahit. Ini sama sepertimu. Hitam dan pahit. Maksudku, setidaknya tambahkan sedikit gula. Maafkan aku. Tapi itu kopi yang paling kusuka. Hitam, Iya. tanpa gula. Begitu cara aku membuat kopi. Tidak apa-apa, aku akan meminumnya. Maafkan aku, Tuan Kan. Aku bisa mengerti kalau kau sangat mengkhawatirkan ibumu. Aku juga sangat mengerti kenapa kau punya perasaan begitu pada ayahmu. Aku bisa mengerti semuanya, Tuan Kan. Ibumu dan ayahmu. Maksudku, ayahmu. Aku datang untuk memohon maaf padamu. Aku tidak perlu simpati darimu. Selamat malam. Dia sama seperti kopi ini. Hitam dan pahit. Kau tahu Nuzat, aku tidak pernah melihat ayah cemas seperti itu. Dia menangis saat melihatnya di ruang ICU. Syukurlah dia selamat. Kalau tidak, apa yang terjadi pada Asad? Apa kau tahu sesuatu? Apa? Sesuatu yang aneh telah terjadi. Para dokter sudah memberikan semua harapan. Mereka mengatakan mungkin ibunya Asad tidak akan berhasil. Dia mungkin tidak akan selamat. Tapi begitu ayah tiba, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Bahkan para dokter pun terkejut. Ayan, itu artinya ayahmu dan ibunya Asad masih berbagi ikatan yang sangat kuat. Cinta sejati merupakan ikatan yang sangat kuat. Ayahmu dan ibunya Asad masih merasakan ikatan yang kuat satu sama lain. Sebenarnya maksudku... Apa yang orang katakan benar ketika kau mencintai seseorang. Apalagi seseorang itu sangat menyayanginya. Maka hatimu akan menjadi miliknya. Tidak peduli kau akan berusaha keras atau tidak. Kau pasti mendapatkannya.
terutama saat orang itu adalah cinta pertamamu. Itu benar, Ayah. Cinta pertama. Dia ada di tempat spesial di hatimu. Dan tidak ada yang bisa mengambil tempatnya dalam hidupmu. Baik waktu ataupun jarak akan dapat mengubah hubungan itu. Rashid mungkin tinggal di rumah yang berbeda. Dan dia mungkin tidak bertemu dengan Dilsat selama 17 tahun. Tapi tetap saja dia akan selalu mencintainya. Aku sudah bilang inspektur siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Kenapa kau belum menangkapnya? Aku tidak tahu kenapa kita nonton film ini. Filmnya aneh. Aku penasaran mau lihat bagaimana filmnya. Pak, jangan Pak. Dia tidak ada di sini. Kami tidak bohong, dia tidak ada, Pak. Diam. Diam dan ikuti aku. Benar-benar aneh. Cerita itu kan di desa, di mana aku yakin sekali mereka bahkan tidak punya listrik. Tapi bicaranya coba dengar, masa seperti begitu? Buka pintunya, bodoh. Susah dibuka, Pak. Aku tidak mau nonton. Jangan nonton itu, Tomat. Filmnya sangat aneh. Film itu diset di sebuah desa, tapi bicaranya begitu. Coba saja pikir. Bladif. Bladif. Iya, inspektur. Baik. Itu benar. Semua orang berpikir seseorang dari Mangalpur datang untuk menembak Bibi. Tapi laki-laki bersenjata itu memakiku dalam bahasa Inggris. Itu artinya dia bukan orang desa. Ya Allah, kalau ini benar, lalu siapa yang menyerang Bibi? Ya, benar. Permisi. Benar sekali. Segera ambil tindakan, aku mau mereka dipenjara. Tunggu Tuan Kan, aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Tuan Kan dengar dulu. Di hari ibu diserang, Aku ingin mengatakan saat kalau... itu mereka menelponku dan mereka mengancamku. 2 kali. Tapi penyerangnya bukan dari desa Panjayat. Benar sekali. Tuan Kan dengar dulu. Kemudian dia diserang, Begini. itu sudah jelas mereka dari desa. Bukan, itu yang ingin kukatakan. Tutup dulu, aku mau... Ya, ya inspektur. Nanti ku telepon lagi. Tuan Kan, Nona Faroki. Apa kau sudah gila? Kau tidak lihat aku sedang menelpon sesuatu yang penting? aku juga ingin mengatakan tentang yang ditelepon tadi. Apa kau tahu, Tuan Kan? Laki-laki yang menyerang Bibi bukan dikirim oleh Panchayat dari Mangalpur.